Berpindah tempat di gedung Taimbao, landmark kota Chang dan komplek komersial tersibuk di dataran Cina. Kau bahkan bisa bilang itu wajah kota Chang. Namun baru-baru ini karena gangguan anomali yang sering terjadi, banyak insiden yang terjadi di daerah itu. Asosiasi Spirit Kota Chang tidak punya pilihan selain menyegelnya. Halo. Good morning, aku di sini dalam misi dari God Warzone, kata sang MC yang ramah tamah dengan mereka. Jialang bilang, jangan ungkapkan identitas atau kultivasiku dulu, tidak yakin kenapa, biarkan begini dulu untuk saat ini. Batin sang MC, aku tidak bisa mendeteksi ranah pasti mereka dengan spirit sense. Semua orang menahan diri. Dua orang di sebelah sini dilihat dari seragamnya, pasti dari militer. Jadi itu kau, senang bertemu denganmu. Halo Mosi. Oi, oke Kisanak. Dua orang ini juga memancarkan getaran yang sama dengan Su Qingying, pasti dari asosiasi. Komandan Jialan sudah memberitahu kami untuk go out. Oke? Kami dari Asosiasi Spirit Ki Kota Chang, kami akan bertindak bersamamu kali ini. Dan disambut dengan hujan. Di sini mereka pun langsung mengendarai motor patroli. Semuanya kita akan jadi rekan tim sementara kita untuk misi ini. Meskipun aku belum jelas tentang kekuatan kalian yang sebenarnya. Nampaknya tim di sini hanya diem saja kayak es batu. Aku percaya kita semua bisa sepakat pada satu hal. Begitu kita di dalam, satu saling bantu, bukan? Itu sudah pasti. Sepertinya suasana pemain kali ini rumit. Mereka menarik orang dari mana-mana. Kota Chang adalah kota besar, tapi anggota asosiasi Spirit Ki-nya tampaknya bervariasi kultivasinya. Bukankah kakak Lan bilang dia mengundang orang penting? Itu dia. Woi, diam. Wah, berisik-berisik orang ini. Aku juga tidak yakin dia terlihat agak kurus seperti siswa. Tapi dia tidak punya gelang resmi dan auranya tertahan. Tidak bisa merasakan kekuatannya. Seorang Pion Horse, mungkin orang sendirian memusnahkan bencana dan menyelamatkan kota Taisi Brutal Sailor. Oke, sedikit jelasannya guys. Jadi ini adalah tim kuat di antara terkuat. Apa Birial Steel benar-benar siswa semuda ini? Entah itu memiliki 3 atribut tingkat tinggi langka atau mengalahkan anomali yang berproduksi tanpa batas di ranah Spirit Rotation, menyegel raja anomali dan mengerupsi di tempatnya. Batin kedua orang ini semuanya sudut menarik. Berpindah tempat di kantor Star God Warzone, kantor militer. Halo masih Star God Warzone Jia ada di sini. Gedung Tianbo sudah jatuh sepenuhnya. Kami kehilangan kontak dengan semua orang yang kami kirim. Masuk konsentrasi anomali di atas gedung telah mencapai 12.000, dipastikan tewas. Dan di sini semuanya dalam mode serius. Meningkat lagi. Oke, jangan khawatir, aku tidak menganggap enteng ini kok. Orang-orang terbaik kuku kirim kali ini tidak akan bermasalah, aku jamin. Siapa? Kau kirim siapa saja? Setelah misi diserahkan kepada kami, jangan tanya lebih jauh. Itu protokol Star God Warzone. Di sini putaran kekuatan pun di gedung Tianbo. Mereka pun sudah sampai di apartemen itu. Naruhodo, keadaannya terlihat serius. Monster di sini tidak lebih lemah dari yang kuhadapi sebelumnya. Lihat ke sana, ada itu di jendela. Begitu banyak kejadian-kejadian di sini. Sepertinya noda darah kemungkinan besar. Dari yang ku tahu, tata letak gedung Tabao sangat rapat. Ada 40 lantai gedung tertinggi di kota Chang. Lebih dari 2000 staf dan pengunjung pernahkah dievakuasi. Tapi sebelum lockdown penuh, beberapa tidak kooperatif, yang berarti banyak yang masih di dalam. Sebelumnya kota Chang mengirimkan tim penyelamat, tapi tidak ada yang kembali selamat. Jadi 50 lebih korban itu hanya perkiraan. Tidak ada yang tahu situasi lengkap di dalam. Apa ada orang di dalam yang masih bisa dihubungi?
Sepertinya tidak sejak insiden anomali dimulai, tidak ada seorang pun di dalam yang mengirim pesan. Aku bagian dari tim dukun gang eksternal pada hari kedua lockdown itu. Katanya jelaskan di sini. Hari itu seluruh gedung terasa mati. Gedung yang benar-benar tampak baru terbengkalai selama beberapa dekade. Tidak ada gerakan melalui jendela. Semuanya tertutup kabut. Kami mencoba untuk mendobrak masuk lewat jendela dan kemudian aku melihat mayat-mayat yang hancur oleh anomali jatuh dari atas. Setelah itu aura anomali semakin berat dari hari ke hari. Dalam kurang lebih seminggu, jadi seperti itulah kejadiannya. Oke, kalian tidak punya kontak dengan orang-orang di dalam. Jika data korban kalian didasarkan pada tubuh atau potongan yang jatuh keluar, Asosiasi Spirit Ki Kota Chang tampaknya cukup ceroboh. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Alibinya, bahkan jika kerja Intel Kota Chang ceroboh, bukan berarti ada cara lain. Jumlah kematian sebenarnya pasti jauh lebih tinggi. Bagi orang biasa, anomali adalah kehancuran dimensional, lingkungan tertutup, domba tidak bisa lolos dari cengkeraman predator. Jangan buang waktu, kita masuk gedung segera. Beberapa anomali berevolusi dengan memakan yang hidup. Semakin banyak kematian, semakin berbahaya di dalam. Tunggu, militer bilang untuk mengikuti pimpinanmu, tapi setidaknya kau harus jelaskan strategimu. Strategi apa? Kita benar-benar buta informasi. Kita perlu masuk dan menilai satu sinyal dulu. Selain kau bahkan tidak terdaftar secara resmi. Semua orang di sini punya pengalaman menangani anomali. Sebagai komandan, setidaknya yang harus lakukan adalah mempelajari kemampuan kami. Lihat, tidak ada pelatihan resmi. Kau kurang pengalaman taktis. Cukup, waktu sempit, kurangi bicara. Dia di sini karena Komandan Jialan merekomendasikannya untuk misi ini. Kalian semua sudah mendengar reputasi Komandan Jialan, bukan? Sebelum misi, perselisihan internal adalah hal terburuk. Jika kau tidak mau masuk, maka jangan masuk. Aku sendiri saja. Hei, tunggu! Rupanya sang MC pun langsung masuk ke area itu. Kenapa sunyi sekali di dalam? Dan benar saja di sini banyak sekali makhluk-makhluk horor. Oh, apa itu? Hansip dari kuda. Wow, katanya di sini. Dan sang MC langsung kasih pemahaman bahwa gua di MC-nya langsung dibakar dengan korek api. Ini hanya kecil saja, kalian malah takut. Dasar sampah, batin sang MC di sini. Dan di sini sang MC mencincang-cincang si monster dengan sayat-sayatan. Begitu saja sudah berakhir. Dari mana dia dapat pedang? Rupanya wanita itu mempertanyakan dari mana pedang dari sang MC. Wah, ada yang jatuh. Itu gabungan burung dan tokek. Wah, aneh-aneh saja. Itu adalah evolusi. Dilihat dari mutasinya, makhluk itu sudah memakan banyak orang. Itu mengerikan. Anomali ranking A+ ini memang sangat membagongkan. Nampaknya mereka hanya terdiam saja. Rank A+ itu setara dengan Rana Spirit Core Action bintang 2. Tapi aku baru saja menembus ke bintang 1. Ya, itu berarti dia bisa menghabisimu seketika juga. Pedangmu jangan bilang kau benar-benar brutal. Dan pedang ini adalah Heavily Fire Blade kan? Aku sejujurnya tidak menyangka kau benar-benar brutal seller. Lagi pula dalam benak kami, brutal seller adalah master penyendiri yang tidak pernah terpisah dengan pedangnya. Setelah naik tingkat, aku menggabungkan tang bladeku dengan energi spiritualku, mengubahnya menjadi spirit weapon yang bisa kupanggil dan ku bentuk sesuka hatiku. Aku yakin bukan cuma aku yang bisa melakukannya kok. Bergerak cepat, jangan buang waktu di sini. Baiklah, syukurlah kau ada di pihak kami, kata orang ini yang rupanya lemah banget. Sang MC di sini tidak bawa korek api, langsung di sini ngasih magicnya dan keluarlah api untuk penerangan jalan. Hei, hati-hati, jalannya licin. Gua nggak bawa
Enter atau obor nih. Kalau begini terus, korban jiwa bisa lebih dari 500. Area ini juga sudah disapu bersih. Ada begitu banyak darah di sini tapi tidak ada mayat. Anomali memang suka daging manusia, tapi tidak mungkin mereka tidak menyisakan apapun kan. Duba-duba di sini di belakang ada Hansip. Wow, di belakangmu, awas. Langsung sang MC mengeluarkan api untuk membakar ya. Anjir, panas banget jir, kata monster di sini. Dan dia pun terbakar. Anomali lainnya sudah datang. Apa tidak ada dari kalian yang merasa ada yang aneh, ha? Apa? Aneh apanya? Meskipun dua ini adalah anomali, kekuatan mereka setara dengan elit. Dengan hanya jumlah anomali segini, tidak mungkin semua skuad penyelamat pioner musnah. Ini mungkin sebenarnya bukan gedung Taimbo yang asli. Oh, apa maksudmu? Kalian tidak paham juga, dasar oon. Sepanjang jalan ada darah di mana-mana, bukan? Tapi semua bau busuk dan berat di udara sebenarnya berasal dari atribut gelap dan anomali. Tidak ada satupun jejak dari mayat sungguhan. Kita seperti lalat tanpa kepala di sini. Aku harus menguji sesuatu untuk membuktikan teoriku. Tapi haruskah aku benar-benar melepaskan Buldes rank domain di depan orang-orang ini? Bos, benar, ini memang brutal. Tapi atmosfer yang menyesatkan ini tidak terasa seperti kematian, lebih seperti kekosongan hampa dan seolah-olah tidak ada makhluk hidup yang pernah lewat sini. Ini hanya seperti tiruan kosong. Jika kau benar, seluruh tempat ini sudah diubah oleh anomali menjadi cangkang kosong. Dan sang MC mengeluarkan kekuatannya. Dan lokasi aslinya seharusnya ada di sini. Dia pun mengeluarkan domain Summon on the Blinding Dark Realm. Ini atribut gelap. Terdeteksi ruangan atribut gelap 1000. Inner Darkner Domain, aktifkan info. Ya, rupanya sang sistem konfirmasi dirinya akan diaktifkan. Inner Dark Domain Realm yang diciptakan dan diinventasikan oleh energi atribut gelap juga dikenal sebagai sarang, mampu menelan dan menyerap ruang aslinya. Sebanding dengan Extreme Dark Zone dan Blood Dark Domain. Rupanya benar saja, setelah diaktifkan semuanya daerah situ menjadi kekuasaan sang MC. Aku mengerti sekarang. Untuk mencapai gedung Tianbo yang asli, kita harus menemukan gate-nya. Dan bagi mereka yang mencoba melarikan diri dalam itu sama saja. Tapi pikiran dan emosi mereka dipengaruhi oleh atribut gelap, menyebabkan halusinasi besar-besaran. Inilah kenapa mereka mengira jendela adalah rute pelarian. Ini juga menjelaskan kenapa mereka juga lolos lewat jendela sudah mati, karena mereka sudah dipermainkan dan dibunuh di dalam inner domain. Jadi sekarang kita harus mencari gate yang kau sebutkan itu, bos. Dan ding, tiba-tiba peringatan dari sistem. Inner Darkness Domain merespon, ia merasakan keberadaan serupa. Inner Darkness Domain telah muncul. Dia ada di sini. Dan domain itu nampaknya menyerang sang MC. Aku diserang oleh atribut gelap. Kenapa spectral bererku tidak bekerja? Aku juga. Kepalaku sesuatu seperti copot. Mungkin gua belum minum bodrek. Dan nampaknya sang MC ngeluarin barrier yang sangat kuat. Aku baik-baik saja. Apa itu serangan mental atribut gelap? Burial Cellar di mana sekali tidak terpengaruh. Apa kau tak sadar dia menyelamatkan kita? Atribut gelap bahkan belum menyerang kita secara langsung, namun kita sudah menderita efek negatif yang sangat besar. Benar juga, kalau bukan karena dia, kita pasti sudah mati sekarang. Ketemu, itu dia. Langsung dikasih paham ama sang MC dengan kekuatan korek apinya. Dan di sini sang MC pun tupa si kompor gas supaya apinya menyala-nyala. Dan benar saja, atribut gelapnya pun langsung menyala. Wow, bagus kalau begitu. Kita goreng tempe di sini saja. Langsung sang MC masuk ke dalam gua di situ. Rupanya di sini pedang api pun dibawa. Oke, bergerak semuanya tetap di sini dekatku. Bagus.
Benar saja, sang MC langsung melindungi orang-orang tidak berguna. Ngapain aja sih juga orang-orang itu ikut? Anjir, ngapain juga ini manuanya? Kok cuman bertarung sendiri? Ya udah dia sendiri aja. Gua admin di sini jadi jengkel. Itu orang-orang di belakang gak ada gunanya anjir. Oke, lanjut ke ceritanya. Aku sudah bisa mencium baunya katanya. Ini rupanya bau darah dan mayat kaum kita sendiri. Benar saja, di situ banyak sekali orang-orang yang meninggoy bergeletakan di tempat itu. Dan tiba-tiba saja mak bedunduk sang MC diserang oleh banyak kelelawar. Itu milikku, tidak itu milikku, kata arwah-arwah gentayangan itu. Dan benar saja, di sini goblin pun langsung menyerang mereka. Itu adalah goblin terbang tingkat grade A. Bagus, kalau gitu nggak usah basa-basi, ayo kita nyalakan korek apinya lagi. Dan sang MC pun langsung melemparkan korek apinya dan di sono meletuplah dia. Wow, pedang api itu membakarku, kata goblin jelek itu. Rasakan ini, gua nggak tahan, katanya di sini sambil nyerang sang MC. Nampaknya sang MC ambil korek api itu langsung ditanyapkan ke tangannya dan menghabisi orang-orang itu dengan sekali tebas. Oi, rupanya benar saja di sini. Ledakan korek api itu membara di sana. Inferi flame pelepasan penuh dan meledaklah area itu. Atribut api yang begitu kuat, anomali gelap itu langsung meleleh. Sejak tadi dia bahkan butuh kita turun tangan. Iyalah, lu kan cuman NPC anjir. Aku merasa ada jenis api lain yang bercampur dalam atribut apinya. Sepertinya letusan gunung Merapi. Bukan letusan berapi, itu cuman tabung gas yang gue ledakkan, kata sang MC. Anomali mencelakakan manusia, kalian semua tidak bersalah. Anomali ini akan kubur bersama kalian. Dan dibakarlah semua di sana orang-orang yang sudah meninggoy. Tepat saja, harus menempuh jalan kematian bersama binatang bintang itu. Itu tidak adil bagi kalian. Satu tebasan kremasi ini seperti dugaan dari brutal seller, benar-benar sesuai namanya. Kalian banyak omong mulu. Ya udah, langsung maju aja. Ayo. Kalian urus pencarian korban selamat. Orang serahkan sisanya anomali padaku. Lantai pertama sudah bersih. Aku akan terus naik ke lantai kedua. Gedung Tianbo yang asli sekarang dikenal sebagai Dark Inner Realm telah sepenuhnya dikurung oleh anomali. Lantai 10. Di sini sang MC pun langsung membersihkan lantai 1 deman sampai lantai 10. Setelah pembastaian ini, gua akan naik terus. Dan satu berlantai pun langsung menyapai lantai 15. Cepet banget, gua skip aja karena memang ceritanya seperti itu. Lantai ini terasa sangat dingin. Atribut gelap sudah menembus spiritual power shieldku. Jadi semakin lantainya naik semakin kuat. Nani, apa ini? Sesuatu bergerak di atas mayat ini. Itu adalah benda korosif semuanya. Hati-hati, jangan hirup serat-serat halusnya. Benar saja, di situ ada kalajengking atau kelabang yang bermata 10. Akhirnya sesuatu yang menarik datang. Naruhodo nih. Rupanya itu adalah makhluk yang untouchable. Dia pun menyerang sang MC dengan panah-panah hitam. Mana sih orang yang kuat itu? Sepertinya sang MC langsung menghilangkan tembakan-tembakan itu dengan memutarkan pedangnya. Kisana, kenapa kau datang ke sini? Kata sang monster sambil guling-guling. Ngambek dia. Serangannya enggak ngotak. Mencoba mengulur waktu untuk berevolusi. Dan supaya di sini sang MC benar-benar kejam, langsung menghabisi saja. Jangan harap pedang matahari di sini. Aku menilaimu terlalu tinggi. Kukira karena kau berada di ranah spirit Golden Bintang 3, kau setidaknya akan sedikit menyulitkanku. Tapi itu hanya sampah saja, kata sang MC. Dan kedua orang ini adalah temannya sang MC. Hanya terdiam dan tercengoh saja. Ngapain kalian di situlah? Cuman nyampah doang anjir. Oke, siapa di sana? Korban selamat. Apakah kalian pioner?
Di sebelah sini ada 5 orang dari kami yang masih hidup. Oke, entah kenapa ada ruangan tersembunyi di sini. Sepertinya ruang tersimpanan rahasia itu barang-barang berharga toko bernama. Para korban selamat ini telah sangat ketakutan setengah mati. Sudah saatnya dan pulang Kisanak. Tidak apa-apa, ada gua, ada MC nih. Kalian akan selamat. Kami dari Asosiasi Kota Chang, semua monster di luar sana sudah kami bereskan. Kami, lu aja cuma nongkrong, anjir banget tuh. Oke, tenang saja. Selamat, kita selamat. Apa katamu? Sekejap. Begitu banyak monster mengerikan, apa semuanya dibereskan dalam satu tebasan olehmu. Berpindah tempat di luar gedung Taibo. Tidak seperti sebelumnya. Mungkin kita benar-benar punya harapan kali ini. Benar, di setiap lantai kita bisa melihat cahaya api spiritual dari brutal dealer. Meskipun kita tidak bisa berhubungi mereka, kita akhirnya bisa mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang samar. Gelombang energi spiritual terbaru terdeteksi di lantai 40. Mereka pun mendeteksi anomali. Apa lantai 40 sudah berapa lama sejak mereka masuk? 90 menit 54 detik. Brutal Sheller hanya butuh 9 menit 59 detik untuk menyapu bersih semua lantai. Berita ini pasti akan mengguncang seluruh jagat dunia persilatan. Tidak, ini belum berakhir. Kami baru saja mendeteksi pembacaan polusi anomali Grade S meletus dari lantai paling atas. Raja anomali di sini? Iya, oke kalau begitu lawan gua. Dan pertarungan pun langsung dimulai. Tidak seperti manhwa sebelah yang banyak bacot. Meskipun Raja Anomali ini adalah sekelaton bir, sehingga serangga-serangga tidak berarti baginya. Sebenarnya juga bagian dari tubuh aslinya. Oke, jangan lemah. Langsung dikasih bacok oleh sang MC. Dan rupanya pertempuran ini cukup mudah baginya, tetapi nampaknya harus diblokir dan berartinya cukup keras. Raja Anomali, bahkan yang disegel itu tidak bisa menanganinya. Tidak, kita harus bertindak, membantunya. Apa gunanya kita ikut campur? Siapa yang mungkin bisa mengalahkannya? Anjir, lu ngapain aja dari tadi ngomong mulu? Ngapain? Anjir. Oke, lanjut ke cerita. Kau makhluk yang banyak gaya, main-main ya berakhir di sini saja, kata sang MC. Langsung kasih Divine Thunder supaya dia paham dialah MC-nya. Tapi nampaknya pertempuran belum berakhir. Berhenti, teriak itu menggangguku, kata sang MC. Langsung melepaskan pukulannya lagi. Bukankah kau masih mampu melawan? Kalau kau dimusnahkan semudah ini, kau tak pantas jadi Raja Anomali dong, kata sang MC yang terus ngomel karena bosnya begitu lemah. Tapi hanya saja, bahkan jika kau mengubah seluruh gedung Taibo jadi gedung makananmu, kekuatanmu masih tak akan menandingi kelelawar Calamity itu. Persisnya sang MC langsung mencincang seperti daging guling. Kurasa aku harus mengarahkanmu mencicipi penderitaan menunggu kematian tanpa daya. Tarik kembali ucapanku tadi. Ini benar-benar pembantaian sepihak. Mengerikan. Dia mempermainkan Raja Anomali itu. Bagaimana bisa Brutal Seller ini berakhir di kota Taisi kalau saja dia salah satu dari kita? Setiap serangan yang dia buat sepertinya diperhitungkan dengan sempurna. Dari kiri ke kanan, luar dalam, semestriknya sempurna tanpa penyimpangan sedikit pun. Dari awal sampai akhir dia tak pernah memukul tengkorak burung itu. Sekelaton bir ini bahkan tak bisa meneronta apalagi mengancamnya. Kekuatan mereka sama sekali tak berada di level yang sama. Dia sudah lebih kuat dari Raja Anomali. Raja Anomalnya pun langsung teriak-teriak kegirangan karena dibacok-bacok. Oke, masih mencoba menyembuhkan diri menggunakan healing. Kau pikir aku bercanda denganmu? Langsung dikasih kilatan. Berteriaklah dia di situ, Raja Anomali. Dan dari luar pun terlihat kekuatan sang MC begitu dahsyat, sehingga kekuatan anomali tersedot ke dalamnya, sehingga
Langit yang tadinya hitam kelam kini sudah kembali normal. Selesai sudah, energi Raja Anomali memudar. Luar biasa, pioner macam apa dia? Dia berada di level yang sama sekali berbeda dari kota Chang kita. Jadi ini jarak antara kita dan para jenius top. Aku akhirnya mengerti kenapa selalu ada orang yang lebih kuat, selalu ada langit di atas langit. Ku dengar invasi anomali level S di kota TIC diklarifikasikan sebagai Hell of the Secret King. Calamity Heckling itu disegel dan semua detail sisanya terkunci dalam arsip rahasia kota Taisi. Tapi kasus penyelesaian klasik ini mungkin mustahil ditiru oleh siapapun. Sekelaton biru itu meninggoy dan Dark Inner Realm telah hilang. Kalau boleh hubungi dunia luar dan laporkan situasi sekarang, kata sang MC yang memerintahkan anak buahnya untuk kerja dari tadi nggak ngapa-ngapain, cuman akan gaji buta. Hoi Xiong, melaporkan situasi saat ini. Insiden gedung Tainbo telah diselesaikan, semua anomali dimusnahkan. Benar-benar berbakat. Brutal Seller, kami bisa menyelesaikan misi dengan sukses berkatmu. Ya iyalah lenjir, lu nggak ngapa-ngapain. Kesel banget gua. Kami harap Asosiasi Spirit Kota Chang biasa bekerja sama dengan penyimpanan rasa terima kasih kepada Kota Taisi dan Brutal Seller. Kapten Kota Chang yang baru dipilih hari ini sedang ada di sini. Misinya sudah selesai dan dia baru muncul sekarang. Karena dia dengar Brutal Seller dari Kota Taisi datang ke sini, kami sudah mencoba memperingatkan agar tidak cari masalah, tapi pioner kuat dan sombong sepertinya tak pernah mau dengar. Apa yang salah dengan kalian? Misi ini ditugaskan ke wilayah militer dan Cold di sini War secara pribadi mengundang Kapten Kota Taisi, kita harus bertanggung jawab atasnya. Rupanya di sini ada perdebatan antara kedua orang. Dan sang MC mau turun di sini, nampaknya ada orang yang tidak terima. Siapapun yang berani memprovokasi akan menanggung akibatnya. Benar saja di sini sang MC langsung keluar, diserang oleh si Gundul. Cepat juga, sudah sampai di sini ya. Aku Fang Jiang, Kapten Kota Chang, menantangmu. Kau Brutal Seller dari Kota Taisi. Dan kau iya memang kenapa? Pionir atribut angin ini pertama kalinya aku bertemu yang seperti ini. Gayanya mencolok tapi menyembunyikan sebagian kekuatan spiritualnya, setidaknya ranah spirit Korsian. Dan sang MC pun mengeluarkan pedangnya. Anjir, mantap sekali ini. Pertempuran abad 21 ini akan dimulai. Belum kalian melihat, silakan untuk like, komen, dan subscribe supaya admin tambah bahagia. Dan juga jangan lupa minum kapal api supaya melek. Ngantuk dengerin omongan sang admin. Oke, kita lanjut pertempuran abad 21. Silahkan kencangkan sabuk Anda. Brutal Seller ini cuman bocah ingusan. Sempurna aku akan menggunakan untuk membangun wibawa keluarga Y, kata si Gundul yang sok songong. Pertama, terima kasih sudah menyelesaikan kasus gedung Tainbo untuk Kota Chang. Tapi sebagai Kapten Kota Taisi jauh-jauh datang ke sini, bukankah kau melampaui batas? Anak muda, kau harus menghormati hierarki dan aturan. Saat aku tiba, Kota Chang belum punya kapten. Aku datang atas permintaan militer untuk menangani anomali ini. Jadi apa sebenarnya yang diinginkan kapten yang baru diangkat di rekrutku? Jangan gugup, anak muda selalu tidak sabaran. Keluarga Yeku terhormat, aku tidak punya niat jahat terhadapmu dan menghormati talenta sepertimu. Aku hanya ingin meminjam pedangmu. Kalau tidak, kau tak akan meninggalkan Kota Chang ini. Dia pun mengeluarkan dua atribut kekuatan sekaligus. Banyak bacot, lu mah cuman kepengen pamer doang. Ayo kita langsung berkelahi aja, nggak usah banyak bacot. Di sini sang MC kemudian mengeluarkan pedangnya. Nani, apa yang dilakukan? Aku pinjam seluruh keluargamu sekalian. Kalau perlu, aku gorok lehernya sekali tebas.